Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat amal, nikmat banyak sekali yang tak terhingga. Di dalam mengkaji syukur itu ada 3 cara yang besar. Pertama, syukur dengan hati. Kedua, syukur dengan lisan. Ketiga, syukur dengan anggota badan. Syukur dengan lisan, dengan hati adalah syukur dengan memahami, mengingat, merasakan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga pemahaman nikmat-nikmat kepada kita akan memperkuat tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nikmat-nikmat zahir, nikmat-nikmat batin harus bisa kita mampu merasakan. Sebab nikmat-nikmat itu akan mendorong rasa ketuhanan. Tidak semua orang merasakan suatu nikmat. Ada orang yang hadir di majelis ini, kemudian dia mendengar, dia merasakan kajian Al-Quran itu, dia terima, itu terasa nikmat oleh beliau, ya. Jadi cara menangkap nikmat itu berbeda-beda. Ada yang bisa menangkap nikmat-nikmat yang halus, nikmat-nikmat yang sedetik. Nah, merasakan nikmat, meresapi nikmat-nikmat Allah yang bersifat batin dan lahir, zahir dan batin, nikmat yang kira-kira selama hidup di dunia ini, dan nikmat-nikmat yang akan kita peroleh di dalam akhirat nanti, ya. Contoh nikmat-nikmat yang menggerakkan, ya, hati kita untuk bertauhid kepada Allah. Kedua, nikmat lisan. Nikmat lisan, nikmat yang terasa diucapkan, setelah di hati diucapkan. Di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kita 41 bacaan Alhamdulillah, 41 pelajaran Alhamdulillah, di mana Alhamdulillah itu 33 diantaranya yang mempunyai substansi, ya. Substansi yang kalau dibagi yaitu berkenaan dengan substansi di dunia dan substansi di akhirat. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh substansi di dunia, ya. Dalam surah Al-Kahfi Allah mengajarkan kita, Quran mengajarkan kita, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Itu substansi lebih berat ke dunia, ya. Bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hambanya, dan isi Al-Quran itu tidak bengkok. Itu Allah mengajarkan kita bersyukur dengan adanya Al-Quran, dengan adanya Nabi Muhammad SAW, dengan adanya isi Al-Quran itu tidak bengkok.
yang mengajarkan kita berjalan lurus, itu alhamdulillah. Ada lagi alhamdulillah diajarkan kepada kita walaupun belum dirasakan saat ini ketika berada di tepi Arab. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Bersyukur kepada Allah yang telah memberi petunjuk. Seandainya Allah tidak memberi petunjuk, kita tidak sampai ke tepi Arab ini menanti masuk surga. Itu nanti, ya, ucapan alhamdulillah itu nanti. Nah, maka alhamdulillah yang demikian banyak, ya, akan mengarahkan kita ke arah cinta kepada Allah, ya. Cinta kepada Allah dan juga takut kepada Allah dan juga berharap kepada Allah. Ketiga, syukur berkaitan dengan anggota badan. Syukur dalam arti ingin membalas, ingin berbuat sesuatu sebagai ucapan terima kasih yang nyata, yang real, adalah ibadah-ibadah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berterima kasih, bersyukur kepada Allah SWT sehingga sembahyang malamnya sampai kakinya bengkak, ya, karena lamanya, dan dia menandai itu syukur kepada Allah SWT yang tujuan akhirnya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi syukur itu bukan hanya ucapan-ucapan lip service saja, ya. Ada syukur dalam hati emosional, ya. Kita mengucapkan alhamdulillah otomatis ketika Allah memberikan anugerahnya, misalnya naik pangkat, ada rezeki tambahan. Ada juga kita bersyukur kepada Allah di luar kemampuan kita, di luar rencana kita. Alhamdulillah ketika kita bersin, nah, ya. Jadi pendalaman rasa syukur itu penting, karena rasa syukur itulah yang ditarget oleh setan, ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 17. Ditargetnya supaya kita menjadi orang kufur nikmat, menjadi orang yang ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ringan perasaan syukur itu, tentu malah setan tidak terlalu repot-repot, ya, karena syukurnya itu kita lakukan dengan ringan. Syukur tidak dilakukan dengan hati enteng. Syukur dilakukan dengan ucapan hanya kalau terima duit tambahan rezeki, alhamdulillah. Syukur tidak dilakukan dengan anggota badan dalam arti ibadah sekedarnya saja, ya. Dan terakhir adalah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa maknanya? Kita mendoakan kepada Nabi Muhammad, kepada Allah, keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kita sadar betapa beliau cinta kepada kita, betapa besarnya pengorbanan yang dilakukan untuk, ya, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan berbasa-basi, ya.
sesuatu yang bukan berbahasa basi, sesuatu yang mempunyai makna. Nah, mari kita lanjutkan kajian berkenaan dengan setan. Ya. Kita sampai pada tahap di mana setan itu mengganggu pikiran kita, membolak-balikkan pemikiran, sehingga apa yang kita alami saat ini, kehidupan dunia kita kacau balau, ya, karena setan melakukan banyak hal. Ya, dia punya tentara, ya. Yang sangat berat saat ini adalah pemutarbalikan cara berpikir, logika yang sesat, ya. Logika yang sesat yang harus kita hadapi. Kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa tidak bisa kita mendiamkan diri, ya. Apa yang bisa kita lakukan, ya? Mari kita lihat surah Al-An'am, ya, ayat 69. Jadi terhadap godaan setan yang sudah banyak berkelas-kelas, ya. Terakhir adalah mengenai apa yang dilakukan oleh setan, sehingga terjadi golongan-golongan sekarang, ya. Ada golongan Islam Nusantara, ada golongan Sunni, Syiah, ya. Ada golongan-golongan macam-macam. Sebenarnya itu adalah proyek setan yang sudah berhasil memecah belah kita, ya. Dan perpecahan perselisihan itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diselesaikan di dunia ini. Artinya jangan berpikir ngotot-ngotot kita untuk merasa benar, ya. Allah memberi petunjuk bagaimana kita menghadapi perselisihan ini. Mari kita kembali ke 7, ya, 7 tingkatan gangguan setan. Sekarang kemarin logika dilakukan, itu nomor 4. Sudah selesai nomor 7 yang terakhir. Waktu itu imam membaca surah Al-Mujadilah, ya. Maka saya lanjutkan dengan bagaimana seorang yang telah dikuasai oleh setan tidak berdaya, gitu, ya. Nah, sekarang apa tugas kita dalam menghadapi godaan-godaan setan, ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa itu tidak punya tanggung jawab sedikit pun terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Dan mengapa Al-Quran itu membicarakan masalah ketakwaan itu pada awal-awal sekali di dalam surah Al-Baqarah? Mengapa? Ya, kita harus menyadari, ya, bahwa kalau kita lihat definisi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, definisi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini yang tidak ada keraguan lagi bagi orang-orang yang muttaqin. Nah, kalau kita ditanya mengenai Al-Quran, percaya enggak? Itu Allah mengatakan. Allah yang mengatakan laisa, tidak ada keraguan, ya. Allah yang bilang begitu. Bagaimana respon kita? Kita harus meyakini
6.236 ayat itu adalah ayat-ayat yang memberikan petunjuk kepada kita. Kadang-kadang sulit kita pahami, ya, sulit kita pahami. Dia harus dicerna betul-betul. Maka kitab Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran seluruhnya adalah ayat-ayat yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang muttaqi. Ya. Mengapa sampai 6.236 ayat itu? Mengapa? Mengapa enggak cukup 50 ayat saja? Mengapa enggak cukup 100 ayat saja? Mengapa enggak cukup 200 ayat saja? Sudah lengkap. Mengapa 6.236 ayat? Itu melambangkan, ya, bahwa dia menghendaki seorang Muslim itu, seorang yang beriman itu, seorang yang bertakwa itu harus berusaha untuk menjadi orang yang berilmu, ya. Kemudian mengapa takwa itu didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzina, siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya kepada yang gaib, percaya kepada Allah, ya. Wa yuqimunas shalah, orang yang salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang berinfak. Wa yu'minuna bima unzila ilaik, orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Quran. Nah, dari 3 kata sholat, infak, Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita harus meyakini bahwa dan harus menyadari bahwa kita ditunjukkan oleh Allah apakah kamu itu orang yang takwa atau tidak, dengan definisi yang diberikan itu. Jadi kalau kita sembahyang, sudah sembahyang rutin terus menerus, berbayar infak itu 2 macam kelasnya, ada yang materi dan non materi, ya. Di dalam surah Al-Baqarah 215 dan 219 jelas. Pertanyaannya sama, madza yunfikun, apa itu infak? 215 mengatakan, katakan kepada Nabi Muhammad, anfaqtum ma anfaqtum min khair, apa yang kau berikan kepada kedua orang tua, ya, kerabat, fakir miskin, yatim dan seterusnya. Tapi dalam 219 dikatakan madza yunfikun, sama persis. Kul al-afwa, ya, kul afwa, katakan segala kelebihan. Jadi kita lebih waktu, lebih tenaga, lebih pikiran, ya, lebih kemampuan dalam memimpin, ya, dalam melaksanakan tugas-tugas keagamaan, bukan harta saja. Jadi infak itu segala hal, ya, yang ada di dalam diri kita, yang kita berikan untuk bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kita melanjutkan, kita baca Quran, kemudian kita beriman kepada hari akhirat. Kalau ditanya, apakah Anda termasuk orang yang takwa? By definition, dengan definisi itu kita mengatakan iya. Nah, dengan kata-kata iya itu kita sadar bahwa kita termasuk orang yang takwa, maka kelihatan nanti tugas-tugas orang yang bertakwa itu. Karena takwa itu bertingkat-tingkat, ya, dari yang bawah sampai yang tinggi. Inna akramakum innallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa.
Nah, kalau ada kata paling, tentu ada yang mulainya, gitu ya. Jadi kesadaran bahwa kita itu termasuk orang yang takwa itu penting. Akan menggerakkan amal-amal kita. Amal-amal yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Seperti ini. Orang-orang yang bertakwa tidak bertanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka. Nah, itu menunjukkan penjelasan bahwa orang bertakwa itu tidak bersentuhan, tidak akan berdosa kepada orang-orang yang tidak bertakwa, orang zalim. Nah, itu. Tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka menjadi orang yang takwa juga, itu ya. Jadi kalau kita merasa diri kita bertakwa, kita berkewajiban. Kalau tidak merasa diri kita orang bertakwa, kita tidak peduli. Karena status itu penting. Status itu penting, ya. Pada level mana kita berada, maka kita harus tahu. Dan Al-Quran itu jelas, semuanya jelas, tidak ada yang meragukan, ya. Ukuran-ukurannya jelas, ya. Wa ma 'alal ladzina yattaqun, tidak ada tanggung jawab orang yang takwa itu min hisabihim min syai', segala dosa-dosa mereka. Walakin, tapi ya, bertanggung jawab, ya, zikra. Saya sudah sangat sering menjelaskan masalah zikra itu, ya. Al-Quran ini, ya, yang paling kita penting sekali, ya, adalah zikra. Zikra itu kita paham surat ayat tersebut, apa yang kita lakukan, ya, apa yang menyentuh diri kita. Nah, itulah zikra. Jadi kalau tidak hafal ayat-ayat Al-Quran, itu bukan ukuran, ya. Kalaupun hafal dengan ayat-ayat Al-Quran itu adalah dalam rangka memelihara apa yang sudah kita ngerti, ya. Zikra la'allahum yattaqun. Jadi kalau orang mengingatkan zikra, misalnya orang buat kesalahan, misalnya dia ikut-ikut postingan, ya, ikut-ikut nulis, tapi dia nggak pernah paham, dia tidak punya ilmunya gitu. Kita cukup tegur mereka, ingatkan kepada mereka, itu nggak boleh, ya. Allah melarang kita ikut-ikutan kepada sesuatu yang kita tidak mengerti, tidak punya ilmu. Nah, itu ya. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati kita diminta tanggung jawab. Cukup, itulah zikra. Kalau kita hafal ayatnya, itu lebih mantap. Nah, itulah zikra. Kewajiban kita seperti itu, zikra. Kalau dengan ayatnya lagi lebih mantap, ya. Kita bilang surah Al-Isra ayat 50 ayat 36. Nah, kita baca, ya. Itu lebih mantap. Namun bacaan kita itu tidak berarti sesuatu yang pokok, ya. Yang pokok tadi zikra. Nah, kita baca misalnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilm. Jangan ikut-ikutan apa yang kepada apa yang kamu tidak punya ilmu.
wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mantap itu. Tapi zikr itu penting. Oleh sebab itu ya, kewajiban kita setidak-tidaknya memahami zikr. Apa-apa yang dilarang, apa-apa yang diperintah dalam Al-Qur'an. Ya, termasuk hadis ya, Jangan bahwa saya mengucapkan Al-Qur'an itu sudah termasuk hadis ya. Saya kira cukuplah dulu ya bahwa untuk menghadapi setan yang mempengaruhi hidup kita, mudah-mudahan kita semakin meresapi, semakin sadar ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta